A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Min kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatil Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang penuh berkah ini kita kembali ketemu, kami kembali berjumpa melalui udara ya, dalam rangka untuk melanjutkan kembali kajian kita Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala an. Yang terakhir kemarin kita telah membahas tentang adabus shalah, adab-adab dalam mendirikan salat. Yang ketika itu pembahasannya belum selesai karena keburu salat maghrib kalau nggak salah ya itu hari. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya umur kita dan memberikan kesempatan hidayah dan taufik bagi kita untuk mengamalkan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, "Tsumma rfa' ra'saka minas sujudi mukabbiran hatta ta'tadila jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud. Ini menjelaskan tentang duduk di antara dua sujud. Mukabbiran, sambil mengucapkan takbir. Jadi ketika kita mengangkat kepala, ya, beriring atau seiring dengan angkatan kepala itu kita bertakbir. Jadi kita diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali untuk senantiasa mengisi setiap gerakan dalam sholat itu dengan zikir dan doa. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i banyak atau ada beberapa takbir yang dilakukan, takbiratul intiqal, takbir yang dilakukan untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain dengan cara memperpanjang takbir itu. Tujuannya agar setiap gerakan, sekecil apapun gerakan itu, senantiasa terisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan, "Tsumma rfa' ra'saka minas sujudi mukabbiran hatta ta'tadila jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar, seperti itu. Dan takbir itu akan agak kita panjangkan hatta ta'tadila jalisan, sampai kau duduk ya lurus setelah bangun dari sujud. Nah, seiring kita mengangkat kepala bangun dari sujud itu kita sebut ya takbir Allahu Akbar. Jangan hanya Allahu Akbar, tapi diperpanjang sedikit agar terisi dengan zikir perpindahan antara sujud ke ya duduk di antara dua sujud itu. Wajulus ala rijlika al-yusra wansub qadamaka al-yumna. Dan duduklah di atas telapak ya kaki kirimu, ini sunnah, telapak kaki kirimu, dan tegakkanlah ya kaki kananmu ya dengan menegakkan kaki kanan. Jari-jarinya itu ditegakkan seperti ini. Ya karena ya medianya agak sedikit. Kaki kanan itu ditegakkan kayak gini. Jangan dilekuk kayak gini, tetapi ditegakkan. Ya, dan pantat kita duduk di atas telapak kaki kiri seperti itu. Itu caranya. Wada' yadayka ala fakhidhaika wal asabi'a mansyuratan. Dan letakkanlah kedua tanganmu ya di atas kedua pahamu dengan jari-jari yang terbuka. Tidak perlu kita paksakan seperti ini. Jari renggangkan sedikit aja. Tidak perlu kita rapatkan seperti itu. Mansyuratan. Di sini disebutkan mansyuratan. Ya, direnggangkan sedikit. Tidak perlu kita paksakan diri untuk merapatkan jari-jari tangan yang kita letakkan di atas paha kita saat kita duduk di antara dua sujud. Biasa-biasa saja. Jangan takalluf.
Ya, jangan lebay lah istilah kita. Jangan dipaksakan. Silahkan diletakkan dengan biasa, dengan agak sedikit merenggangkan. Waqul, dan berdoalah, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Warhamni, dan sayangilah aku. Warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku. Rizki di sini bukan rizki hanya duit, kesehatan, akan tetapi yang lebih penting dari sekedar rizki, kesehatan, dan dunia adalah semakin bertambahnya iman, ketakwaan kita kepada Allah, semangat kita untuk beribadah. Itu merupakan rezeki yang sangat mulia. Dan pemahaman rezeki perlu kita fahami dengan baik, bahwa rezeki itu tidak melulu ya harta benda, demikian juga mobil, demikian juga kekayaan dunia lah secara umum. Akan tetapi rezeki kalau dalam syariat kita itu lebih kepada segala sesuatu yang bisa kita mengambil manfaatnya dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqi huwa kullu ma yuntafa'u bihi wa yutaqarrabu bihi ila Allah. Rezeki adalah segala sesuatu yang boleh kita ambil manfaatnya, ya, baik manfaat untuk dunia kita, demikian juga akhirat kita, tetapi yang perlu kita ingat adalah wa yutaqarrabu bihi ila Allah, dan boleh menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat rezeki. Dan itulah yang kita minta ketika kita berada duduk di antara dua sujud. Pertama, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, demikian juga jasad kita dari bekas-bekas atau kesan-kesan dosa yang diistilahkan oleh Al-Imamul Ghazali dengan istilah takhalli, ya, pembersihan jiwa daripada dosa-dosa. Setelah itu baru kita mengisinya dengan apa? Kasih sayang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan hati kita yang telah bersih tadi, setelah kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan kasih sayang. Karena dari kasih sayang inilah segala kebaikan akan tumbuh, bersemai dan mengembang. Segala sesuatu yang dilakukan tidak atas dasar kasih sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bersemai dengan baik, demikian juga tidak akan tumbuh dengan subur dan tidak akan memberikan manfaat yang luas kepada alam sekitar. Rahmat ini ibarat tanah yang subur yang akan menjadi sebab tumbuhnya kebaikan-kebaikan dalam hati kita. Warhamni, setelah kita persiapkan hati yang penuh dengan kasih sayang, baru kita minta, ya, warzuqni, rezeki. Agar rezeki yang kita minta kepada Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya kita ambil dan kita nikmati sendiri, akan tetapi karena hati kita bersih dan hati kita penuh dengan kasih sayang, rasa peduli kepada orang lain, maka rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa kita bagikan dengan ringan hati, kita bagikan kepada orang lain sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini, demikian juga berilah aku senantiasa hidayah, ya, hidayatul amal, ya. Dan kita memohon agar hidayah yang telah ada pada diri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul iman dijaga dan hidayatul amal, ya, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita boleh dan bisa semakin dekat dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wajburni, dan tampunglah kekuranganku. Maksudnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menampal atau menempel kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dengan kebaikan-kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melakukan salat, di dalam salat kita penuh dengan kekurangan, mungkin adab kita, demikian juga keikhlasan kita, mungkin ada rukun yang tidak sempurna tanpa kita sadari, demikian juga syarat yang kita lakukan dalam keyakinan kita telah sempurna, akan tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala masih penuh dengan kekurangan. Maka dengan permohonan wajiburni, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dan menempel atau menampal kekurangan-kekurangan itu. Demikian juga kekurangan-kekurangan yang ada pada sifat kita.
Misalnya kita agak cepat marah, misalnya kita berusaha untuk mengontrol kemarahan kita, akan tetapi ternyata kita tak cukup mampu untuk mengawal atau mengontrolnya, maka dengan doa ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu mengendalikan kemarahan-kemarahan, demikian juga menutupi kekurangan-kekurangan kita. Wa'afini, demikian juga berikanlah keafiatan, afiat pada jasad, kesehatan pada jasad, karena apabila kesehatan pada jasad ini ada pada diri kita, ditambah lagi dengan semangat dalam hati untuk melakukan kebaikan dengan kobaran yang cukup, maka antara kesehatan zahir atau tubuh kita dan kesehatan batin, apabila dia bersatu padu, maka akan menciptakan energi yang sangat dahsyat untuk mendorong dan membimbing hati kita melakukan ibadah yang insya Allah akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni, dan maafkanlah seluruh kekurangan-kekuranganku. Perbedaan antara pengampunan dan pemaafan atau maghfirah dan al-afu. Kalau pengampunan, ya, pengampunan adalah pemaafan dosa, ya. Setelah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni. Akan tetapi tulisan dosa itu masih ada. Itu yang dimaksud dengan istighfar atau maghfirah. Maghfirah itu adalah pengampunan dosa, dosa kita diampunkan, akan tetapi tulisannya masih tercatat, dan di akhirat nanti, ya, walaupun dosa itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi catatannya masih ada dan akan diperlihatkan kepada kita. Dan hal itu akan menimbulkan rasa penyesalan dalam hati dan juga menimbulkan rasa malu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan serta rasa malu saat kita melihat ketika kita melihat catatan mantan dosa kita setelah Allah Subhanahu wa taala ampuni tetapi tulisannya masih ada, maka kita merasa malu, dan itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Apatah lagi kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Bagikan orang yang pernah berhutang lah. Ada seseorang yang pernah berhutang kepada seorang, dan hutang itu telah dibayar, telah dilunasi, akan tetapi namanya masih tertulis. Walaupun di ujung nama itu ada tulisan atau informasi keterangan bahwa hutangnya telah lunas, tapi namanya masih tertulis. Ketika orang lain melihat catatan hutang itu, walaupun telah lunas, maka itu akan menyakitkan dan memalukan kita ketika kita mengetahui bahwa orang itu telah melihat catatan itu. Oleh karena itu, di akhir dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dinukil oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala an dalam kitab ini, yang mana hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, demikian juga Imam Hakim dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar tidak hanya meminta pengampunan dosa, akan tetapi juga meminta agar dosa itu dihapuskan. Ya, dosa itu dihapuskan. Nama kita yang telah berdosa dihapuskan dari catatan, ya, amal kita. Maksudnya dihapuskan. Ya, itu maksud dari wa'fu anni. Penghapusan, bukan hanya pemaafan, akan tetapi penghapusan. Wasjud sajadatan saniyatan kadzalik. Setelah itu sujudlah, ya, untuk sujud yang kedua dengan cara yang sama, yaitu, ya, tangan kita, ya, kita letakkan sejajar dengan telinga kita atau bahu kita, sejajar dan bahu kita, dengan agak sedikit merenggangkan jari jemari kita. Jangan terlalu memaksa merapatkan seperti ini, akan tapi kita pasang seperti yang normal lah, seperti itu. Demikian juga siku dengan perut kita renggangkan bagi laki-laki, adapun perempuan agak sedikit dirapatkan. Demikian juga antara lutut dengan lambung kita renggangkan, dan keadaan kedua jari-jari kaki kita, keadaan jari-jari kaki dan kanan kita itu, ya, seperti orang yang sujud. Jangan diberdirikan seperti ini, jangan juga dilekuk seperti ini, akan tetapi dilekuk seperti ini. Dan menumpukan seluruh beban tubuh kita di kepala. Dan dahi pun ini harus menyentuh tempat sujud kita, demikian juga hidung, yang diistilahkan dengan sujud 7. Ini kedua tangan
kedua lutut dan kedua ujung kaki kita, kanan dan kiri, seperti itu. Sujud 7 istilahnya. Bagi perempuan yang menggunakan niqab atau cadar, kalau dia bermadzhab Syafi'i maka diwajibkan untuk mengangkat cadar itu, membuka cadar itu, karena ini harus terkena tempat sujud ketika sholat, baik laki-laki atau sama ada lelaki maupun perempuan. Mohon maaf, saya campur-campur bahasa ya, karena saya agar sahabat-sahabat kita dari Malaysia atau sahabat-sahabat kita daripada orang Melayu juga boleh memahami bahasa saya. Thumma atadil jalisan lil istirahati fi kulli raka'atin, ya, la tatashahhadu aqibaha. Kemudian kamu ya, melakukan i'tidal, jalisan, meluruskan kembali dudukmu setelah sujud yang kedua kali, lil istirahah, untuk sejenak istirahat sebelum bangkit ke rakaat selanjutnya. Istirahatnya itu jangan terlalu lama, ya, kira-kira seukuran dengan bacaan subhanallah. Jangan langsung berdiri, ya, habis sujud langsung berdiri, tidak. Ya, luruskan dulu badan seakan-akan kita ingin, seperti kita ingin sujud duduk di antara dua sujud, akan tetapi tidak duduk di antara dua sujud, hanya istirahat sebentar saja. Setelah itu kita turunkan tangan kita kembali untuk naik lalu berdiri. Fi kulli raka'atin la tatashahhadu aqibaha, pada setiap rakaat yang tidak ada tasyahud di situnya, di rakaat itu. Maknanya setiap kita ingin berdiri menyambung ke rakaat yang selanjutnya, maka caranya pun seperti yang telah dijelaskan tadi. Tsumma taqumu wa tad'u al-yadaini 'alal ardi. Kemudian kamu berdiri dengan cara meletakkan kedua tanganmu, ya, di lantai. Ya, di lantai. Ardi di sini maksudnya di lantai. Wa tuqaddimu ihda wa la tuqaddimu ihda rijlaika fi halatil irtifa, dan janganlah kamu mengedepankan satu di antara dua kakimu, ya, ketika engkau ingin bangun dari sujud untuk kembali berdiri melakukan rakaat selanjutnya. Jadi kedua kaki kanan dan kaki kiri kita itu diangkat secara bersamaan. Jangan kayak orang yang ingin melakukan lomba lari itu loh. Kaki yang satu ke depan dan yang satu di belakang, tidak akan, tapi diangkat secara bersamaan. Kita letakkan tangan kita, ya, setelah itu kita angkat lutut kita secara bersamaan untuk mengambil rakaat selanjutnya. Dan hal ini sudah selalu kita lakukan. Setiap kita sholat pasti kita lakukan. Tapi terkadang ada beberapa gerakan yang mungkin ya masih belum sempurna, akan tetapi tidak membatalkan, sebenarnya tidak membatalkan sholat. Misalnya orang yang, mohon maaf, ya, obesitas atau obesity kalau dalam bahasa Melayu, mungkin badannya terlalu berat dan dia agak sedikit kewalahan untuk mengangkat beban badannya, maka diperbolehkan untuk mengangkat satu kakinya ke depan untuk membuat kuda-kuda agar, ya, dia mampu mengangkat badannya yang berat itu dengan stabil. Itu dimaafkan, ya, tidak masalah, tidak menjadi masalah. Wabtadi bi takbiratil irtifa'i 'indal qurbi min haddi jalsatil istirahah. Dan mulailah, ya, pergerakan untuk bangkit ke atas mengambil rakaat, ya, selanjutnya dengan mengucapkan takbir 'indal qurbi min haddi jalsatil istirahah. Setelah hampir menjelang kita duduk istirahat sejenak, maksudnya sambil kita mengangkat kepala kita, ya, menjelang kita duduk istirahat sebentar sebelum kita berdiri sebentar, kan, hanya sebatas subhanallah misalnya begitu. Maka disitulah kita memulai takbir intiqal, takbir perpindahan dari posisi sujud tadi, jalsatul istirahat sebentar, ya, seukuran membaca subhanallah untuk kembali mengambil rakaat selanjutnya. Ya, itu posisi permulaan kita membaca takbir itu ketika kita sudah hampir lurus jalsatul istirahah, ya, sebelum bangkit dan berdiri mengambil rakaat selanjutnya.
ila intisafi irtifa'ika ila qiyamika, sampai pertengahan ketika kamu ya sudah hampir lurus dalam berdiri, dalam keadaan berdiri. Wal takun hadhil jalsatu jalsatan khafifatan mukhtatafatan, dan hendaklah ya jalsa atau duduk istirahat sebentar itu adalah duduk istirahat yang sangat sebentar, singkat ya. Singkat saja, ukurannya ya membaca subhanallah, Kalau seandainya ya kameranya agak besar dan agak jauh dan ada yang bantu, bisa saya contohkan. Ya. Wa shalli raka'ata tsaniyata kal ula wa'id at-ta'awudza fil ibtida'. Maka lanjutkanlah salatmu untuk mengambil rakaat yang kedua seperti tata cara yang telah dilakukan dan diajarkan di dalam kitab ini berkaitan dengan rakaat yang pertama. Maksudnya tidak ada beda antara pelaksanaan rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Wa'id at-ta'awudza fil ibtida', dan ulangilah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat memulai pengambilan rakaat yang kedua. Maksudnya sebelum kita membaca suratul Fatihah, kita tetap disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini khusus dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan makruh. Tsumma jlis fi raka'ati tsaniyati litasyahhudil awal. Kemudian duduklah fi raka'ati tsaniyati, pada rakaat yang kedua, litasyahhudil awal, untuk melakukan tasyahud awal. Wada' yadakal yumna fi julusit tasyahudi 'ala al-fakhidhi al-yumna maqbudatal asabi' illa al-musabbihata wal ibhama fatursilahuma. Dan ketika kita sedang berada pada posisi ya, duduk untuk melakukan tahiyat awal, maka posisi tangan kita letakkan di atas kedua ya tangan kita, ya kedua paha kita, ya tangan kanan ya di atas paha kanan, tangan kiri di atas ya paha kiri, dengan merenggangkan jari jemari kita, jangan dirapatkan seperti ini, biasa saja direnggangkan seperti ini. Kecuali jari telunjuk dan ibu jari ya dengan diposisikan seperti ini ya, atau seperti ini ya, kita selalu lihatlah dalam praktek-praktek sholat ya. Itu sunnah, tidak wajib. Kalau seandainya ada yang hanya meluruskan tangannya seperti ini ya nggak apa-apa juga, ini sunnah. Wanshur musabbihata yumnaka inda qaulika, dan luruskanlah, wanshur itu maksudnya tegakkanlah ya, musabbihah, telunjuk tangan kamu ketika mengucapkan illallah. Kita mengangkat telunjuk tangan kita ini ketika illallah apabila posisinya seperti ini. Ada juga yang ya seperti ini. Ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya ada yang seperti ini. Tidak apa-apa itu. Ya, ijtihad para ulama. Ya. Jadi kita disunahkan untuk mengangkat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah itu kita angkat sebagai isyarat tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. La inda qaulika la ilaha. Jangan kita mengangkat ketika mengatakan la ilaha. Tidak sesuai dengan isyarat kan? Karena isyarat jari telunjuk satu ini adalah isyarat ya tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wada' al-yadal yusra mansyuratal asabi'i 'alal fakhidhil yusra, dan letakkanlah tangan kiri kamu di atas paha kanan dengan jari jemari yang agak sedikit renggang. Jangan dirapatkan seperti ini, jangan juga direnggangkan seperti ini, biasa-biasa saja. Wajlis ala rijlikal yusra fi hadha at-tashahhudi kama baina sajdatain, dan duduklah di atas kaki kirimu, telapak kaki kirimu, fi hadhi at-tashahhudi, pada tasyahud ini, seperti kaifiat atau tata cara duduk ketika duduk di antara dua sujud, seperti yang baru-baru saya jelaskan tadi. Wa fit tasyahhudil akhiri mutawarrikan. Adapun ketika kita melakukan tasyahud akhir, apabila jumlah rakaat sholat kita 3 atau 4, maka cara pelaksanaan duduk ketika kita ingin tasyahud ini berbeda, yang diistilahkan dengan tawarruk.
Ya. Tawarruk itu ya, caranya adalah mendudukkan punggung kita. Punggung dalam bahasa Melayu itu artinya pantat. Kalau istilah kita, pantat kita ke lantai dan kaki kiri masuk menyilang ya di sela-sela menyilang ke belakang, ke samping, mohon maaf, menyilang ke samping, meluruskan jari ini dan kaki kanan seperti ini. Itu tawarruk. Kayaknya sudah paham ya, insya Allah paham karena setiap hari, setiap waktu kita lakukan. Ya, kita duduk di lantai, paha kiri kita sebelah kiri, mohon maaf, punggung atau pantat sebelah kiri kita menyentuh lantai dan kaki itu kita silang ke samping dan agak kita keluarkan sedikit di antara sela-sela lutut kita dan kaki kanan kita ke belakang seperti ya duduk biasa dan ya jarinya pun kita ya lekuk seperti ini. Jangan diberdirikan, tetapi dilekukan, dan jangan juga diginikan, tetapi dilekukan seperti ini. Itu kaifiatnya. Wastakmilil du'a al-ma'rufatal ma'thura ba'da as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sempurnakanlah doa yang telah ya diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang tata caranya, wajlis fihi ala warikikal ya aisar, dan ya duduklah dalam posisi itu dengan ya duduk di atas warikikal aisar, maksudnya di atas punggung kita, punggung kiri. Wada' rijlakal yumna kharijatan min tahtika, dan letakkanlah ujung ya kaki kirimu kharijatan, keluar dari ya min tahtika, keluar dari bawahmu, maksudnya seperti yang saya gambarkan tadi ya, ke samping seperti itu. Wansub al-qadamal yumna, dan tegakkanlah kaki kanan, demikian juga jari-jarinya dengan menegak seperti itu. Summa qul ba'dal farag, dan kemudian ucapkanlah setelah selesai assalamualaikum warahmatullah, setelah selesai membaca tahiyat. Dan doa tahiyat yang ma'ruf, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, demikian seterusnya. Kemudian ucapkanlah setelah membaca tasyahud atau at-tahiyat, istilah kita, assalamualaikum warahmatullah marrataini minal janibaini, membaca 2 kali ya dari sebelah kanan dan kiri. Itu apabila kita ingin mengucapkan salam 2 kali. Ya, ketika kita mengucapkan salam ke kanan, kita niatkan sebagai doa ya, kepada orang-orang yang ada di barisan sebelah kanan kita. Demikian juga kepada para malaikat, demikian juga ya, orang-orang soleh. Demikian juga saat kita menyalam ke kiri, ya, menghadap ke kiri, kita niatkan sebagai jaminan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri dan sebelah kiri kita, dan juga sebelah kiri bagian belakang kita. Dan posisi pipi itu ya menyerongnya itu betul-betul harus menyerong seperti ini, sehingga kedua pipi kita ini bisa dilihat oleh orang yang ada di sebelah kanan kita. Maksudnya posisi pipi kita itu betul-betul harus lurus ke samping begini. Jangan hanya begini saja, tapi begini. Jadi posisi kedua pipi kita ini, kalau seandainya dilihat dari depan, kedua-duanya bisa terlihat. Ini pipi seperti itu. Jangan nanggung lah istilah kita. Jangan nanggung. Dengan niat untuk memberikan doa kepada orang-orang yang ada di kanan kita, demikian juga di kiri kita. Itu hukumnya sunnah. Di sini beliau mengatakan waltafit bihaitsu yura bayadu khaddaika min janibaik. Kemudian ya berpalinglah ke kanan ketika salam, sehingga kedua putih ya, warna putih yang ada pada kedua pipimu ini bisa terlihat jelas dari depan. Kayak kita kan, ya kalau kita menghadapkan seperti ini kan, yang keduanya kelihatan. Nah, demikian juga ketika kita menyalam ke kanan dan ke kiri dalam posisi menghadap ke kanan atau ke kiri, maka posisinya betul-betul patahannya harus lurus seperti ini. Jangan tanggung seperti itu. Wanwil khuruja minas shalah, dan ketika salam maka niatlah untuk keluar dari salat.
kita niat bahwa sambil salam sambil ya keluar dari sholat. Nah itu apabila kita melakukan salam 2 kali. Adapun apabila kita hanya ingin melakukan 1 kali salam, maka salam kita hanya kita sebutkan 1 kali dengan posisi muka tetap menghadap ke depan. Itu boleh. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Ya, sudah selesai seperti itu saja. Jadi boleh dengan 2 salam ya ke kanan dan ke kiri. Apabila kita telah bersalam ke kanan, maka kita pun harus salam ke kiri. Tetapi apabila kita hanya ingin menyebut atau mengucapkan 1 kali salam, maka cukup dengan posisi menghadap ke depan. Itu diperbolehkan. Assalamualaikum. Tapi memang belum pernah saya lihat ada orang yang melakukannya. Tetapi dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan seperti itu. Kalau seandainya itu terjadi, ya jangan cepat-cepat menyalahkan, karena memang pembahasannya ada dalam kitab-kitab fikih para ulama. Wanwil khuruja minas shalah. Ya. Kita teruskan kajian walaupun azan, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan menjawab azan itu hukumnya sunnah. Itu dalam usul fiqh. Ya. Wanwis salama ala man ala janibaika minal malaikati wal muslimin. Dan niatkanlah ya memberi salam, ketika memberi salam ke kanan dan ke kiri, ya memberikan ucapan selamat dan jaminan keselamatan kepada seluruh orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, dan juga kita niatkan untuk bersalam kepada para malaikat, demikian juga para arwah dari para nabi dan rasul, demikian juga orang-orang yang beriman. Wa hadhihi yaitu salatil fardi. Dan demikianlah contoh tata cara pelaksanaan salat secara sendiri. Salat sendirian maksudnya. Seterusnya kata beliau, wa imadus salatil khusyu'. Ya. Dan tiang dari solat yang dilaksanakan oleh seorang hamba adalah khusyuk, kehadiran hati. Apabila hatinya tidak hadir, maka seakan-akan solat itu rubuh atau roboh. Wa hudurul qalbi, demikian juga konsentrasi atau hati yang hadir. Itu yang menjadi tiang dari solat. Kalau solat itu merupakan tiang agama, dan tiangnya solat adalah ya, kekhusyuan dan kehadiran hati. Ma'al qiraati wa dzikri wal fahmi. Ya. Kehadiran hati sambil membaca bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat, baik itu dalam bentuk doa atau ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita baca ketika kita berdiri. Dengan demikian juga zikir dengan memahami maknanya. Nah, inilah perlunya kita memahami makna. Setidaknya kita memahami makna ya hanya sebatas pada surah-surah yang selalu kita baca dalam sholat. Demikian juga bacaan-bacaannya. Agar dengan memahami makna tersebut akan melahirkan rasa dalam hati kita, dan juga akan memfokuskan hati kita untuk boleh hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kekhusyuan sholat, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ya, suratul mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung, berjaya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila melakukan salat atau mendirikan salat, dia mampu dalam keadaan khusyuk, ya. Maksudnya hadir hatinya bersama Allah. Wa qala Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, dan Sayyidina Al-Hasanul Basri radhiyallahu rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra. Allahu akbar. Setiap salat yang dilakukan oleh seorang hamba tanpa kehadiran hati di dalamnya, maka salat seperti itu akan lebih dekat kepada hukuman. Maksudnya seseorang yang tidak mampu menghadirkan hatinya saat dia salat, ini mempunyai 2 makna. Yang pertama, itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dilakukannya. Maksudnya dosa-dosalah yang menyebabkan seseorang tidak boleh khusyuk dan menghadirkan hati saat sholat. Yang kedua, makna yang kedua, orang yang sholatnya tidak khusyuk itu akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal 'abda la yusalli sholata, sesungguhnya seorang hamba akan melaksanakan salat, fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyruha, maka tidak ada dicatat baginya dari salatnya sudusuha 1/6 atau 1/10, maksudnya sama sekali tidak ada nilainya. Sama sekali tidak ada nilainya. Kasihan. Wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Dan sesungguhnya yang dinilai ya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat seorang hamba itu tergantung ya kehadiran hatinya saat melaksanakannya. Maksudnya nilai salat kita itu bergantung kepada kehusyuan kita. Wallahu a'lam. Cukup sekian yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini karena sebentar lagi qomat dan saya harus turun ke masjid. Sampai jumpa lagi insyaallah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.